Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan orang-orang Yahudi yang menjadi cobaan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini sudah menghitung-hitung semua sejak melihat dakwah Islam hendak memusatkan kegiatannya di Yathrib. Oleh karena itu mereka memendam permusuhan yang menggelegak terhadap Islam dan Rasul. Sementara beliau masuk Yathrib sekalipun mereka tidak berani menampakkan kecuali setelah sekian lama. Hal ini bisa diketahui jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq menuturkan, aku meriwayatkan dari Safiyah bin Huyai bin Akhtab. Dia berkata, aku adalah anak yang paling disayangi ayahku dan juga pamanku Abu Yasir. Setiap kali aku bertemu, tentu mereka berdua akan menggendongku dan melepaskan anak lain yang sedang digendongnya. Tatkala Rasul tiba di Madinah, singgah di Quba di Bani Amr bin Auf, maka ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas, loyo, tanpa semangat dan jalannya pelan-pelan sekali. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya, namun demi Allah, tak seorang pun di antara mereka berdua yang mau menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Kedengar pamanku bertanya kepada ayahku, diakah orangnya? Demi Allah memang dia, jawab ayahku. Apakah engkau yakin? Ya, jawab ayahku. Apa yang kau pikirkan tentang dirinya? Demi Allah aku akan memusuhinya selagi aku masih hidup, jawab ayahku. Hal ini juga diriwayatkan Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya itu dia adalah ulama Yahudi tersohor. Tatkala mendengar kedatangan Rasul di Madinah, dia cepat-cepat menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang nabi. Maka tatkala mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan beliau, seketika itu pula dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka akan menjadi lain selagi mereka masih berada di hadapan engkau. Maka Rasul mengirim utusan hingga ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada beliau. Sementara Abdullah bin Salam bersembunyi di dalam rumah beliau dan beliau bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami. Dalam lafaz lain disebutkan dia adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Dalam lafaz lain disebutkan dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Rasul bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika dia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi, jawab mereka 2 sampai 3 kali. Lalu Abdullah bin Salam menampakkan diri sembari berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran, engkau berdusta, kata mereka. Ini merupakan pelajaran dan pengalaman pertama yang diterima Rasul dalam menghadapi orang-orang Yahudi pada hari pertama saat beliau memasuki Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.